Saudara, infrastruktur kesehatan di perbatasan secara umum masih relatif lebih baik. Akan tetapi jika dengan negara tetangga seperti Malaysia masih tetap tertinggal. Ketertinggalan tersebut dikarenakan derajat kesehatan masyarakat di perbatasan yang memiliki infrastruktur dan fasilitas medis masih belum memadai. Dalam kunjungan kerja meresmikan program Desa Sehat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini fokus merehabilitasi sarana dan fasilitas kesehatan perbatasan yang tertinggal. Bersama dengan solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip, bantuan pemerintah untuk daerah tertinggal berupa pembangunan kamar jenazah, lemari es jenazah, pembangunan posyandu, dan sarana air bersih diharapkan meringankan masyarakat Indonesia yang tertimpa musibah di Malaysia. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini mengakui kendati kesehatan di daerah perbatasan relatif lebih baik di Sanggau. Namun jika dibanding dengan negara tetangga Malaysia masih tertinggal. Nah, khusus yang kesehatan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Misalnya saya juga sudah ngecek ya, ada beberapa kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis, dokter misalnya, bidan. Juga ada kebutuhan misalnya dokter spesialis kandungan. Nah, kalau jumlah dokternya sudah cukup memadai, ideal, tentu ini secara akumulatif akan menekan angka kematian ibu melahirkan. Kami melakukan bakti sosial kesehatan mulai tanggal 15 sampai hari ini ada kurang lebih hampir 3.000 lebih yang bisa dilakukan pengobatan. Terutama untuk katarak bisa mencakup sampai 193 pasien yang dilakukan operasi katarak, kemudian juga ada 10 bedah minor dan juga 40 hernia yang akan dilakukan secara bertahap. Dan ini menurut saya suatu hal yang sangat mulia yang dilakukan untuk bisa membantu masyarakat yang ada di sini. Perdesaan sehat diprioritaskan menjamin dan mengutamakan ketersediaan faktor dasar kualitas kesehatan seperti dokter puskesmas, bidan desa, air bersih, sanitasi, gizi seimbang, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, bayi serta balita. Program ini diharapkan menjadi acuan prioritas nasional 10 daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik dalam percepatan pencapaian kualitas sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia 72,2, serta penurunan kemiskinan sebesar 14,2% tahun 2014. Baik saudara, kondisi infrastruktur kesehatan masyarakat di perbatasan relatif baik. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia termasuk tertinggal karena rendahnya derajat kesehatan masyarakat perbatasan yang minim infrastruktur dan fasilitas medis yang cukup dan kurang memadai. Tidak dapat dipungkiri bila selama ini masyarakat di perbatasan dengan negara tetangga masih hidup dalam keterbatasan akibat rendahnya tingkat kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini terlihat di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan Malaysia. Kendati secara umum relatif kesehatan mereka baik, namun dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia masih tertinggal. Di perbatasan ini masih dijumpai minimnya dokter di puskesmas, bidan desa, serta sarana pendidikan karena jangkauan akses tersebut sangat jauh dari permukiman penduduk. Akses kesehatan dapat mereka jumpai saat hanya organisasi masyarakat atau pemerintah menggelar bakti sosial bagi warga tidak mampu di daerah. Terima kasih sama bapak-bapak, ibu-ibu, menteri-menteri yang telah membantu anak saya kan. Pada pihak lain juga. Bisa pada pihak lain. Terima kasih banyak. Sini ada tempat di kota sini ada tempat. Terima kasih, boleh sebut sana 3 jam dari sini dari ke sana ya 3 jam. Jalan lumpur lagi. Realita ini mendorong sejumlah organisasi masyarakat Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip dan Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian YKDK melakukan aksi sosial pengobatan cuma-cuma bagi warga tidak mampu, seperti operasi katarak,
operasi bibir sumbing dan hitanan massal di 18 provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kita berharap ini kan yang kita tuju sekarang di daerah Intikong ya, nanti kita bisa berharap di daerah-daerah lain kita akan usahakan juga ikut membantu mendatangi juga daerah-daerah lain selain di Kalimantan Barat ini, karena kita juga masih melihat banyak anak-anak yang masih membutuhkan alat bantu dengar ataupun impan kontak. Aksi sosial solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip, bagian dari Perdesaan Sehat dan Desa Sejahtera, mendapat respon positif masyarakat di perbatasan yang jarang menerima pelayanan kesehatan. Program ini akan terus dilakukan bersama Kementerian Daerah Pembangunan Tertinggal (PDT) yang fokus akan kesenjangan daerah perbatasan tidak terlalu jauh dengan negara tetangga. Desa Sehat diresmikan Menteri PDT Helmi Faisal Zaini di Entikong, Sanggo, Kalimantan Barat. Diharapkan mempercepat capaian peningkatan kesejahteraan daerah tertinggal yang berada di terdepan dan terluar ataupun daerah konflik, mengurangi angka kemiskinan 14,2% pada tahun 2014 dan meningkatkan indeks pembangunan manusia 72,2%. Ya, Kementerian Pembangunan Tertinggal mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu ataupun SIKIP yang telah meluangkan waktunya mengajak berbagai macam stakeholder lainnya untuk bersama-sama bekerja sama melakukan langkah-langkah konkret kemanusiaan, membagikan berbagai macam bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat. Pertama, rasa syukur pada Allah Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua, sangat berterima kasih kepada ibu-ibu dari SIKIP yang dengan berusaha sampai malam mengadakan bakti sosial, mengadakan operasi katarak 193, 39 hernia dan 10 bibir sumbing. Nah, ini memang penyakit yang pada masyarakat. Kadang kita ketahui bahwa masyarakat itu sulit melaksanakan operasi katarak, operasi hernia dan segalanya karena keterbatasan kemampuan. Perdesaan Sehat dan Desa Sejahtera menjadi komitmen solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu Sikip yang digagas Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Di tengah kondisi wilayah perbatasan saat ini masih cukup kondusif, maka Rumah Pintar bagian dalam Desa Sehat dengan segala kegiatannya diharapkan menekan gejolak yang terjadi di masyarakat relatif kecil dan dapat segera diatasi, sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak lebih besar yang pada akhirnya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sejajar dan mandiri yang dihormati negara tetangga. Informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Indonesia Siang edisi hari ini. Saya Febris Kiahya dan saya Suud Priyono mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.